Pertemuan saya dengan Mbak Zahra pertama kali bukan karena buku. Namun pertemuan-pertemuan kami berikutnya akhirnya mempertemukan eee, kegemaran-kegemaran kami yang sama dan salah satunya adalah buku. Jujur, pertama kali mengenal Mbak Zahra, saya tidak menyangka dia adalah sosok yang gemar membaca buku, karena di mata saya dia bukan tampak seperti seorang kutu buku. Dari mana saya tahu? Suatu ketika saya menyimak Instastory-nya, kemudian saya lihat salah satu postingannya adalah tentang buku yang baru saja dia beli, yang sedang dia baca. Saya penasaran waktu itu, karena bukunya cukup serius dan cukup tebal gitu ya kan. Jadi saya tanya gitu ya kan, itu buku tentang apa dan berapa banyak halamannya. Terus akhirnya saya undang ke podcast Kolonian untuk membicarakan ini karena cukup menarik, karena menurut saya sosok Mbak Zahra yang selama ini mungkin banyak dikenal orang itu jarang mengungkapkan sisi lain dari Mbak Zahra gitu ya kan. Dan di podcast Kolonian ini gitu ya kan, kita membicarakan sosok yang berbeda, yang mungkin tidak sering tampil di publik gitu ya kan. Kita bicarakan buku dan dia bawa buku-bukunya waktu itu. Saya cukup kaget gitu ya kan, karena buku-bukunya cukup tebal dan cukup buluk gitu ya kan. Berarti buku itu sering sekali gitu Mbak Zahra baca berulang-ulang gitu ya kan. Kamu bisa simak nanti di podcast podcast Kolonian gitu ya kan. Wujud bukunya seperti apa, terus apa yang memancing Mbak Zahra untuk senang membaca. Salah satu yang menarik dan saya notice dari alasan kenapa Mbak Zahra senang membaca buku adalah bahwa buku cukup mengalihkan perhatian dia dari stres, dari permasalahan yang sedang dia hadapi, dari tekanan masalah yang sedang dia hadapi. Dan Mbak Zahra senang membaca buku yang cukup menuntut dia untuk berpikir keras gitu ya kan, buku-buku yang sulit gitu ya kan, karena makin sulit bukunya, makin mengalihkan dia dari permasalahan yang tengah dia hadapi gitu ya kan. Itu cukup menarik gitu ya kan, dan saya juga cukup setuju dengan statement tersebut, karena seringkali kita merasa permasalahan itu begitu sulit gitu ya kan, dan kita terus-terusan fokus terhadap permasalahan tersebut gitu ya kan. Kadang suka lupa bahwa banyak hal lain yang ditawarkan di kehidupan ini gitu ya kan, dan kegiatan membaca cukup bisa mengalihkan, cukup membuat kita lebih positif. Tidak hanya itu, juga membuat kita lebih rileks sebenarnya gitu ya kan istilahnya, dan cukup menyadarkan kita bahwa banyak hal di dalam kehidupan ini, cakrawalannya begitu luas dalam kehidupan ini gitu ya kan, dan kita hanya bagian kecil saja dan masalah selalu ada gitu ya kan. Kalau kamu penasaran dengan isi podcast tersebut, kamu bisa simak podcast Kolonian yang membicarakan tentang buku dari sudut pandang sosok Mbak Zahra Amalina.